The Blues lagi-lagi meraih hasil negatif kala bertanding di Premier League. Pasukan Enzo Maresca harus bertekuk lutut di tangan Brighton dengan skor mencolok 3-1. Pertandingan yang semula dikontrol oleh Chelsea namun seketika buyar karena blunder Andre Santos dan ditambah dengan red card dari Trevoh Chalobah. Kekalahan ini menjadi kekalahan ketiga dari 5 pertandingan terakhir yang dilakoni Chelsea. Dengan hasil buruk ini, Enzo Maresca tentu mendapat sorotan dari para fans maupun para pimpinan Chelsea dan masa depannya dalam kondisi bahaya jika situasi seperti ini tidak dirubah dalam beberapa hari ke depan. 2 laga sisa yang akan dihadapi oleh Maresca sebelum jeda internasional adalah lawan yang sangat tricky dan cukup sulit, yaitu melawan Benfica di ajang Champions League dan Liverpool di Premier League. Apakah sang pelatih asal Italia itu mampu membalikan keadaan sekaligus merebut kembali kepercayaan dari manajemen dan juga fans? Atau justru skenario terburuk, yaitu hari penghakiman, akan menghampirinya di pekan depan? Di episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia, kami ingin membahas beberapa kandidat yang sangat cocok untuk menjadi suksesor pelatih Chelsea jika manajemen memutuskan untuk berpisah dengan Enzo Maresca. Zona Chelsea Indonesia masih belum ingin Maresca out dan 100% masih tetap mendukungnya untuk mampu membalikan keadaan. Namun jika seandainya pemecatan benar terjadi, maka 4 kandidat pelatih ini akan menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi pelatih Chelsea selanjutnya. Siapa sajakah 4 pelatih itu? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan 4 kandidat pengganti Enzo Maresca menurut Zona Chelsea Indonesia sebagai berikut. Di urutan pertama, ada nama pelatih asal Italia lainnya, yaitu Roberto De Zerbi. Pelatih yang saat ini tengah menangani Marseille di Liga Prancis sedang menduduki peringkat kedua klasmen sementara di bawah Paris Saint-Germain. Nama Roberto De Zerbi muncul ke permukaan karena selain berbakat dalam melatih, De Zerbi juga terkenal akan filosofi bermain yang ingin mengontrol pertandingan. Rumor kedatangannya ke Stamford Bridge semakin gencar karena salah satu owner Chelsea, yaitu Beghdad Eghbali, terlihat menyalami De Zerbi seusai pertandingan Marseille bertemu Strasbourg beberapa hari yang lalu. Gosip kedekatan Roberto De Zerbi akan menukangi Chelsea baru-baru ini memang bukanlah kali yang pertama, karena sebelum manajemen memutuskan untuk menunjuk Enzo Maresca 2 musim yang lalu, nama Enzo Maresca, Roberto De Zerbi, dan Kieran McKenna menjadi 3 pelatih teratas yang akan menggantikan Mauricio Pochettino pada 2 musim yang lalu. Di tengah isu pemecatan Enzo Maresca yang sedang panas, lalu akrabnya Eghbali dengan De Zerbi, apakah mantan pelatih Brighton ini akan segera menjadi manajer Chelsea selanjutnya? Tentu hanya waktu yang akan menjawabnya. Kita lanjut ke urutan nomor 2, yaitu Andoni Iraola. Nama kedua, yaitu Andoni Iraola, adalah nama selanjutnya yang digosipkan akan mengisi kursi panas kepelatihan Chelsea. Pelatih yang saat ini masih menjabat sebagai pelatih Bournemouth memang sedang naik daun atas prestasinya yang mampu mengangkat level permainan dari The Cherries. Dikenal akan metode pressing tinggi dan permainan atraktif, Bournemouth sementara ini mampu bercokol di peringkat kelima klasmen sementara, unggul 3 poin dari Chelsea. Jika memang The Blues serius ingin meminangnya, maka Chelsea harus bergerak cepat karena yang tertarik kepada Andoni Iraola bukan hanya Chelsea saja, namun Manchester United dikabarkan juga sangat serius untuk merekrutnya jika mereka telah berhasil memecat Ruben Amorim. Pelatih yang berkebangsaan asal Spanyol ini memang menjadi hot topics untuk mengisi kursi manajer beberapa tim di Eropa berkat ide-ide briliannya yang berhasil memoles pemain biasa-biasa saja menjadi pemain yang sangat efektif di atas lapangan.
Apakah momentum sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk Andoni Iraola melatih tim besar seperti Chelsea atau Manchester United? Atau justru dengan mengambil job tersebut di tengah musim akan menjadi salah langkah dan bencana besar untuk karirnya ke depan? Kita lanjut ke urutan ketiga, yaitu salah satu legenda Chelsea, Cesc Fabregas. Nama ketiga adalah nama yang tidak asing di telinga para fans Chelsea, yaitu Cesc Fabregas. Meraih 2 titel Premier League, 1 FA Cup, 1 Capital One Cup bersama The Blues sebagai seorang pemain, nama Cesc Fabregas sangat melekat di hati fans Chelsea. Pemenang Piala Dunia 2010 itu saat ini tengah menukangi Como di Liga Italia dan berhasil bertahan di Serie A di musim lalu. Cesc Fabregas termasuk ke dalam jajaran pelatih muda yang memiliki ide-ide baru dan juga menarik dalam sepak bola era modern saat ini. Sosoknya yang masih berusia muda sangatlah cocok dengan filosofi Chelsea di era Todd Boehly dan Begdad Eghbali yang sangat menyukai pelatih maupun pemain yang masih berusia muda. Komposisi pemain yang dimiliki Chelsea saat ini juga nampaknya sangat cocok dengan ide bermain Cesc Fabregas, dan kehadirannya kembali di Stamford Bridge tentu akan membawa warna baru untuk Chelsea di masa depan. Namun pertanyaan seriusnya adalah, sama halnya seperti Iraola, apakah timing mengambil pekerjaan Chelsea di tengah musim seperti ini adalah timing yang tepat? Mengambil job baru di tengah musim untuk seorang pelatih sepak bola adalah keputusan yang beresiko tinggi karena sang pelatih tersebut tidak mempunyai banyak waktu yang cukup untuk menerapkan filosofinya dan para fans sangat menuntut hasil di atas lapangan. Apakah Cesc Fabregas akan comeback ke Stamford Bridge namun kali ini sebagai seorang pelatih Chelsea? Tulis jawaban kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke urutan terakhir, yaitu Julian Nagelsmann. Nama Julian Nagelsmann adalah nama konkret terakhir yang bisa menjadi kandidat serius untuk direkrut oleh manajemen Chelsea. Namun yang pasti adalah bukan dalam waktu yang dekat ini, karena Julian Nagelsmann masih fokus untuk membawa timnas Jerman lolos dan bermain di Piala Dunia 2026. Julian Nagelsmann yang masih berusia sangat muda, yaitu 38 tahun, tentu tak ingin menghabiskan karirnya sebagai seorang pelatih tim nasional, dan tahun depan adalah tahun terbaiknya untuk mengambil pekerjaan kembali sebagai pelatih klub sepak bola. Julian Nagelsmann adalah pelatih yang harus coba direkrut oleh manajemen Chelsea karena ia mempunyai filosofi menyerang dan akan sangat membantu pemain-pemain muda Chelsea menjadi lebih berkembang. Ketertarikan Chelsea kepada Nagelsmann bukanlah kali yang pertama, melainkan pada tahun 2023 lalu ketika The Blues ditangani oleh Graham Potter dan memasuki periode buruk, nama Julian Nagelsmann muncul menjadi kandidat serius untuk direkrut oleh Chelsea. Namun dikarenakan selisih paham tentang kebijakan transfer klub, maka Julian Nagelsmann akhirnya memutuskan batal menjadi manajer Chelsea. Di akhir musim 2025-2026 nanti, jika Chelsea memutuskan untuk memecat Enzo Maresca, maka pilihan bijak untuk menjadi pengganti Maresca adalah Julian Nagelsmann. Jika memang manajemen Chelsea serius untuk memajukan kembali sang Raja London. Berikut adalah pembahasan 4 kandidat pengganti Enzo Maresca menurut Zona Chelsea Indonesia. Sejujurnya, Zona Chelsea Indonesia dan mungkin teman-teman yang sedang menonton episode ini, kita semua pasti sepakat bahwa masih mempercayai kinerja dari Enzo Maresca. Sebagai contoh, pada laga tadi malam ketika melawan Brighton, Enzo Maresca terbukti cukup mampu menunjukkan permainan atraktifnya sebelum akhirnya Trevoh Chalobah terkena red card. Red card menjadi momok serius untuk pasukan The Blues akhir-akhir ini, karena kesalahan-kesalahan ini membawa The Blues ke dalam zona kekalahan. Jika kita fair dalam menilai, blunder yang mengakibatkan red card di 2 pertandingan terakhir tentu bukanlah kesalahan dari seorang Enzo Maresca, namun para pemainlah yang harus bertanggung jawab atas hal itu. Sebuah fakta yang mencengangkan adalah dari 5 kekalahan terakhir yang dialami oleh Chelsea, 4 diantaranya Chelsea terpaksa harus bermain dengan 10 orang.
Koreksi untuk Enzo Maresca memang ada dan harus dilakukan. Seperti halnya ketika Chelsea bermain dengan 10 orang, Maresca selalu melakukan pergantian pemain yang keliru. Entah mengapa ia selalu memasukkan seorang pemain belakang dan menarik pemain tengah ataupun pemain depan, sehingga The Blues selalu kehilangan kontrol dalam pertandingan tersebut. Pergantian-pergantian pemain yang keliru memang harus dikritisi untuk kemajuan Enzo Maresca ke depan. Namun pemecatan bukanlah sebuah solusi yang tepat untuk dilakukan oleh manajemen pada saat ini. Manajemen dan tentu para fans seharusnya memberikan kepercayaan lebih kepada seorang pelatih mereka, seperti yang dilakukan Arsenal dengan Mikel Arteta dan Liverpool dengan Jurgen Klopp. Mikel Arteta adalah contoh yang bagus. Ketika ia diberikan waktu dan pemain yang cocok, Arteta berhasil mentransformasi Arsenal menjadi salah satu tim yang menakutkan saat ini. Semoga Chelsea juga akan melakukan hal yang sama, yaitu mensupport Enzo Maresca dengan memberikan pemain-pemain yang ia butuhkan dan jangan terlalu terburu-buru untuk memecat pelatih seperti yang dilakukan di era rezim Abramovich. Enzo Maresca terbukti mampu menunjukkan kelasnya dengan mengalahkan Paris Saint-Germain di final FIFA Club World Cup. Dan jika seandainya permintaannya dituruti ketika bursa transfer yang lalu, maka kami yakin 100% Chelsea tidak masuk ke dalam periode buruk seperti ini. Bagaimana menurut kalian Blues? Melihat hasil buruk yang dialami Chelsea belakangan ini, apakah Enzo Maresca wajib dipertahankan oleh manajemen? Jika kalian memutuskan untuk memecat Enzo Maresca, siapakah pengganti terbaiknya menurut kalian? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.